Baik, Bapak dan Ibu, eh, kita mulai saja ya eh, sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama sekali patut kita bersyukur pada Allah atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada saat ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat, eh, tidak kurang suatu apapun. Eh, Hampir semuanya sudah bergabung, tinggal dua orang lagi ya. Saya mengucapkan terima kasih atas apa namanya kesediaan bergabung, mengingat kita ada keterbatasan ruang dan waktu, sehingga eh, media ini menjadi alat ya bagi kita untuk dapat terkoneksi ya, eh, terdampingi ya. Eh, Nanti akan kita gunakan sebagai sesuai tujuan dari pertemuan adalah merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang perlu kita mungkin petakan lagi untuk mencapai tujuan dalam tahun pelajaran 2025-2026 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan pada chat ya, percakapan WA, kita pada hari ini eh, merefleksikan hal-hal yang pertama adalah tentang pelaksanaan PBM, kemudian masalah mungkin KSP ya, karena kita sudah kemarin melakukannya di Capdim bersama dan meneruskan dengan proses berikutnya. Kemudian sejauh mana implementasi PM ya, pemerintahan mendalam eh, yang terkait dengan peraturan terbaru dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ya, Permendikbuddasmen ya, saya salah menyebutkan Permendikdasmen ya, sebutnya nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 terkait dengan PM. Kemudian apa yang Bapak Ibu sudah lakukan dan akan lakukan terkait dengan meningkatkan kapasitas teman-teman kita guru dalam rangka mengimplementasikan PM ini. Baik, saya akan memulai dengan sedikit paparan ya, eh, paparan ya, izin ya saya share. Gimana Bapak Ibu sudah tampilkah di layar Bapak Ibu? Sudah, Sudah Pak. Pak, tapi terima kasih tampilannya. Oh, terima kasih ya. Cepat sekali, terima kasih. Ini sekarang ini tentang saya Pak. Masya Iya. Allah. Ini gimana? Sudah tampil yang awal sudah ya? Udah, Pak. Masih. Oke, baik, baik. Terima kasih. Eh, Baik Bapak dan Ibu, ya. Eh, PBM tahun pelajaran 2025-2026 sudah kita jalani lebih kurang ya 1,5 bulan, ya kan? Kita refleksikan pada hari ini. Eh, Tentu saja Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab ya di satuan masing-masing ya. Eh, Mungkin perlu kita bagian di sini mungkin punya kendala dan sebagainya. Saya eh, sampaikan sedikit ya terkait dengan tagihan kita, jurnal kita yang mungkin selalu merepotkan Bapak Ibu. Saya tidak bosan-bosannya meminta, menagih dan sebagainya. Progresnya Alhamdulillah ya seperti ini ya. Eh, Semoga akan juga ke depannya juga seperti ini. Bisa kita tuntaskan ya. Tidak ada yang merah, semuanya sudah eh, biru ya, sudah hijau ya. Nah, ini eh, di cabang dinas, melalui saya tadi Pak Eri menyampaikan terima kasih Bapak dan Ibu dengan kita punya 10 ini membantu Aceh Barat rupanya. Karena teman-teman lain mungkin ya saya tidak katakan tidak kirim atau tidak apa, tapi eh, tadi menyampaikan dari bidang mutu ketika ya mereka kesulitan mendapatkan hal ini, dokumen-dokumennya yang dibutuhkan pada saatnya. Lalu Bapak dan Ibu, terkait jurnal bulanan, karena tidak ada
disampaikan perubahan menyangkut dengan penyesuaian, ya kita Bapak Ibu buat saja. Boleh juga tambahkan apa yang Bapak Ibu lakukan walaupun di daftar itu tidak ada. Nah, tapi boleh disesuaikan, nggak masalah ya, nggak masalah. Berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan jurnal bulanan ya. Ini juga perlu Bapak Ibu tahu ya, karena ini juga di expose juga di Dinas Pendidikan ya. Tadi posisi kita sampai dengan Juli aman ini sudah ya. Baru sebenarnya baru berapa hari lalu ini sudah aman ya. Ini kan dapat petanya ya. Semoga kita terus dapat menjaga ini. Bapak Ibu, terkait dengan KSP ya yang kita kemarin sudah paparkan, walaupun waktunya singkat, yang paling banyak waktu ada di Bapak Ibu di sekolah bersama tim ya. Saya sudah cek, sudah periksa ya, semua sudah mengunggah di Sidakota, ya juga sudah ada di Drive ya. Eh, Masalah sempurna ataupun belum itu perlu kita telaah lagi ya. Tadi saya di SMA sama 3 bersama Wakakur juga ada buka-buka ya, buka-buka melihat mana yang masih tipe, mana yang masih eh, belum selesai ATM-nya ya, ketemu juga ya. Tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa tanpa pun saya ikut bersama Bapak Ibu, ajaklah teman Wakakur, mungkin juga tim kurikulum, walaupun sudah diunggah, periksa lagi ya. Oh ada yang masih belum sesuai, sesuaikan lagi, nggak apa-apa ya. Ini kan dalam masa perjalanan untuk penyesuaian ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi mungkin saya konfirmasi kepada Bu Lia ya, terkait dengan ini bukan KSP ini Pak ya, ini terkait dengan implementasi lebih dalam lagi ya, PM-nya dan coding bagi bagi kita sekolah-sekolah dan guru, apa yang sudah kita dapatkan ya. Eh, ini petanya seperti ini dari refleksi hari ini yang saya komunikasikan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau SMA satu Buben itu sudah masuk dalam PM. ya untuk angkatan pertama sudah jalan, sedang Batch 1 ya, sedang Pak. on ya, ya sedang on. Kemudian SMA 3 mungkin sudah mandiri, punya dana sendiri ya, sudah juga melakukannya walaupun belum selesai. Kemudian SMA 1 Murbo kemarin sudah kami buat rencana karena kebetulan saya di sana upacara untuk menggunakan BOS reguler, mungkin dalam bentuk IHT saja ya kan itu yang dapat dilakukan. Juga SMA Pantai Cermin ya, ada Boskin. Tapi juga sudah mengajukan program IHT, nggak apa-apa, silakan saja, ya kan? Itu dapat disesuaikan. Nah, kepada teman-teman yang lain yang mungkin nanti disampaikan saja dalam sesi hari ini, seperti apa gambaran? Punyakah kita dana yang dianggarkan untuk itu? Kalaupun tidak, jangan dipaksakan juga. Saya pikir ini adalah opsional saja, ya. Nanti mungkin tahun depan berubah lagi ya, berubah lagi maksud saya mungkin menjadi wajib dan sebagainya, saya nggak tahu ya, tapi sekarang masih masanya namanya pun baru mulai ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dulu dari saya sebagai mengawali apa namanya perjumpaan kita pada hari ini ya. eh, Nanti mungkin segera secara bergiliran ya. Silakan Bapak Ibu menyampaikan ya. Pertama mungkin secara berurutan tentang PPM-nya seperti apa, apakah ada gangguan ataupun ada kendala. Kemudian KSP-nya, kalaupun sudah diunggah, ada nggak program disosialisasikan bersama kepada guru, kepada komite terhadap perubahan itu, ya. Kemudian masalah pelaksanaan, mungkin ya, mungkin ada juga yang sudah melakukan membuat mapel coding ya. Mungkin punya guru ya ataupun punya tenaga yang kompeten untuk itu. Kemudian apakah punya anggaran dari RKT, DKS terkait dengan bagaimana PM ini dipahami oleh teman-teman guru, kemudian dilaksanakan sesuai dengan harapan kita bersama. Namun sebelum Bapak dan Ibu, ini sudah hadir bersama kita ada Pak Kasih apa Pak Kasubag Benetika Subak Data Usaha, sekaligus beliau lah kasih pengembangan mutu, sudah berhadir bersama kita. Mungkin ada baiknya kita dengar dulu arahan, termasuk kebijakan PM ya, karena beliau juga ada di helpdesk-nya bersama tim BGTK Aceh ya.
Baik, kepada Pak Heri Satria, MSI, kami persilahkan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih berada dalam keadaan kesehatan dan kekuatan. Salawat salam selalu kita sendirikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua MKPS sekaligus pengawas sekolah SMA dalam cabang dinas pendidikan wilayah Jawa Barat. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SLB ya, cabang dinas pendidikan di bawah binaan Bapak Muklis, Bapak Ketua Pengawas. Baiklah, untuk kesempatan ini kami mengutarakan bahwa sesuai dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, kita ada perubahan dalam proses pembelajaran di kurikulum. Salah satunya adalah proses di pembelajaran coding KA dan PM. Jadi sejauh ini dari pihak BPGTK bersama kami Dinas Pendidikan Kabupaten bersama cabang dinas itu sudah menetapkan beberapa sekolah yang menjadi sasaran daripada pelatihan coding ini. Jadi tidak semua ke sekolah yang mendapatkan BOS kinerja untuk menjadi sasaran dari BGTK ataupun dari kementerian. Jadi dalam hal ini kita minggu kemarin kita telah memanggil semua yang menjadi guru yang membeban coding, beban mapel coding itu kalau memang pun ada, walaupun belum wajib karena itu masih dalam pilihan Ada sebagian mengatakan belum menerapkan mapel coding, tapi tetap kami panggilkan. Jadi intinya konsep dasar daripada pembelajaran coding itu sudah diketahui oleh guru. Jadi terutama oleh satu orang guru kemarin kita telah panggil Pak selama 2 hari, tapi dalam bentuk di luar LMS itu, di luar sistem karena kita yang pakai juga fasil dari BGTK yaitu Ibu Lina kemarin untuk mapel coding ini. Jadi setiap sekolah paling tidak kita sudah ada pengalaman ataupun pemahaman untuk penerapan coding apabila nanti diwajibkan. Kemudian untuk program kita di Capdin juga seperti Pak Ketua katakan tadi juga kita ingin membuat suatu terobosan juga untuk guru-guru mapel. Jadi salah satunya untuk pembelajaran mendalam yaitu PM. Jadi ada beberapa guru yang kita panggilkan nanti untuk menjadi kelompok dalam pemahaman di mata pelajaran PM. Selain yang di proses pelatihannya di BGTK. Karena dalam hal ini kita kalau coding ini cuma 4 sekolah yang ada masuk dalam sasaran dari di batch 2 ini yang di BGTK. Selain itu kita harus seperti mandiri seperti Pak Ketua katakan tadi. Yaitu mandirinya artinya Capdin juga harus mensupport, kemudian sekolah juga harus mensupport, walaupun melalui IHT ya, melalui IHT masing-masing. Karena yang sedang kita gagas sekarang pemahamannya dulu oleh kepala sekolah yang intinya. Kemudian saya berencana dengan Pak Kepala Cabang juga ada program satu lagi wakil kurikulum. Itu untuk semua sekolah kita panggilkan wakil kurikulum untuk memahami bagaimana konsep dasar dalam penerapan coding dan PM ini. Kalau PM untuk semua guru, untuk semua guru. Tapi kalau untuk coding khusus yang mata pelajaran. Seperti kita lihat dalam coding ini juga itu terutama guru yang menyangkut dengan IT. Jadi ada sistem yang harus dibahas nanti dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran, terutama dalam hal pengenalan
pemrograman ataupun program-program perangkat-perangkat lunak, baik itu dalam pengembangan proyek maupun dalam memenuhi kebutuhan di dalam pendidikan. Kemudian kami rasa itu memang suatu pengalaman dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada beberapa beberapa kali perubahan kita memang tidak diwajibkan. Tapi intinya mungkin semester depan kita sudah diwajibkan, kita sudah siap. Artinya Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah, wakil kurikulum dulu yang mengenal dengan mapel ini ataupun proses ini sudah bisa menerapkan ataupun mengimplementasikan ke peserta didik. Begitu juga dengan yang mapel pembelajaran mendalam. Ini menurut pemahaman kami, kita baca-baca juga di media ataupun di aturan-aturan juga sudah bisa kita terapkan di kelas 2 ya. Di kelas 2 dan kelas 3. Itu untuk untuk proses metode pembelajaran mendalam. Itu deep learning. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak Ketua. Mudah-mudahan konsep seperti ini ingin memudahkan Bapak Ibu. Oh ya, ada satu lagi kemarin kita KSP 98% kalau nggak salah Pak Kabit katakan. Kita sudah selesai dan kami juga sudah melaporkan proses yang kita buat kemarin. Jadi ada proses dengan Pak Ketua Pengawas. Walaupun tidak ada sumber dari cabang dinas, kita mencangkok ke sumber lain untuk dapat kita duduk bersama untuk menyusun ataupun mendampingi pendampingan daripada KSP tersebut. Kemudian sampai ke finalisasi dan alhamdulillah kita selesai, dianggap selesai karena kalau nggak salah satu sekolah lagi, yang mana sekolah lagi yang belum menyelesaikan. Jadi hampir 100% kita selesai KSP. Jadi ini juga menjadi proses dalam hal Permendikbud tersebut yang menuntut kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Mungkin itu saja Pak Ketua yang dapat kami sampaikan dan kami harapkan bisa juga diselesaikan semua yang menyangkut apa yang masalah yang terjadi di lapangan. Kami tetap mensupport dan masukkan juga ke cabang dinas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih mutu ketika. Mohon Pak Kasih jangan dulu mungkin meninggalkan ruang. Mungkin ada kita beri waktu sedikit untuk teman-teman ini ada hal yang dikonfirmasi ditanyakan. Eh, Mari Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya terkait dengan G3 ya. Kalau G3 karena kasih G3 ya di sini ya mutu eh, guru dan juga tenaga kependidikan. Mungkin kita pakai waktu sekitar 10 menit. Boleh silakan. Siapa yang ingin bertanya, resen, tunjuk tangan, silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya selagi masih ada Pak Eri? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut saja Bapak Ibu. Eh, untuk yang pertama sekali, saya persilahkan ya pada Kepala SLB Negeri Melabuh, Bu Nur Fajar Amalia, untuk menyampaikan refleksi satuannya. Ya, silakan Bu Lia. Kenapa saya pertama, Pak? Ya, sekali-kali Aduh, Pak. pertama ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak MKPS. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepsek yang luar biasa dan terima kasih sekali lagi atas Bapak MKPS atas inisiatifnya, atas selenggaranya Zoom virtual kita. Terkait refleksi tentang proses PBM, Bapak, kami masih menggunakan Kurnas, walaupun masih dalam tahap belajar untuk pendekatan PM, karena guru masih tahap mencoba membuat PTM ya Pak ya, atau modul ajar secara pendekatan PM. Kemudian terkait pelaksanaan PBM, kami sudah memasukkan program vokasional, itu dilakukan untuk jenjang SMP, LB, dan SMA LB. Program vokasional ini termasuk
seperti minat bakatnya si anak ini apakah meronce, boga, atau menyanyi. Dan yang terbaru fashion show, Pak. Selanjutnya KSP, hasil review KSP, kami masih terkendala untuk mata pelajaran agama. Nanti Pak Is juga mau berkunjung ke SLB melihat supervisi observasi kelas. Kemarin ada terkendala karena saya berada di Banda Aceh, jadi di jadwal ulang terkait observasi kelas untuk guru PAI. Selanjutnya, implementasi IPM masih berjalan, kalau skala itu masih di bawah 50% Bapak, karena kami masih dalam tahap sosialisasi juga, masih pelan-pelan Bapak, belum sampai 75%. Karena guru-guru eh, ini kombel untuk pendidikan khusus pun alhamdulillah sudah terbentuk kemarin, dan salah satu guru terbaik di SLB Negeri Melabuh masuk ke dalam susunan kepengurusan itu Pak Saiful, Pak, untuk Kombel PK seluruh Aceh. Baru terbentuk kemarin Bapak atas inisiatif dari Bu Lena Yati Pulungan, pengawas di bidang PKLK. Kemudian peningkatan kapasitas guru teknik ini rencananya kami akan membuat IHT. Ini akan saya tanyakan ini Bapak, gimana mekanismenya mau masukkan di pergeseran BOS Arkas untuk IHT PM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sudah ada gambaran ya. Berarti ada tadi yang saya catat guru P ya Bu Lia ya. Guru P ya. Ya, Eh, ini kan konkretnya terkendala seperti apa Bu ya? Gimana ya? Kelola kelas kah atau di 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 penguasaan konsepnya Bu? Gini Bapak, ini karena kan kami kan belum sharing sama Pak Iskandar, Ya, karena ya, kemarin itu Pak Is kan baru beralih ya, menjadi pengawas PAI di ya, sekolah SLB Negeri Melabuh. Dulu yang pengawas PAI itu Bu Nurmala. ya. Karena Bu Nurmala itu di kabupaten, jadi tidak langsung, tidak, gimana kita bilang ya, eh, belum, mm, bukan nggak maksimal, cuman belum menemukan titik temu antara si guru dengan Bu Nurmala kemarin kejadiannya itu. Karena kan ini skala kabupaten, sedangkan kita kan Capin SLB itu, maaf, tunduknya di Capin. Oke, baik. Tidak ada, bukan tidak ada, tidak ada, gimana ya? Ini kan cuma permasalahan tapi belum terselesaikan kemarin. Jadi Oke, alhamdulillah Kadarullah sudah menemukan Pak Iskandar yang memang di bawah Capin gitu. betul, betul. Nah, oke. Baik, baik. Sudah jelas maksudnya ya. Mungkin sinkronisasi ya. Iya, itu Intinya, bahasanya tuh Pak, intinya sinkronisasi. sinkronisasi ya. Iya, Ketika betul-betul Pak. ketika itu ada SDLB, eh, eh, Hmm, mungkin ada anggapan SD ya. Nah, padahal ada iya LB-nya Pak. ya. Harus sekali sebut ya, jangan dipisah-pisah ya. Iya, betul-betul Pak. Kewenangan ya. Nggak apa-apa, nanti akan saya coba bangun komunikasi juga dengan Pak Is ya. Makasih Bu Lia ya. Terkait tadi dengan apa namanya peningkatan kapasitas guru ya, IHT. Apakah kita punya punya program di tahun ini atau tidak? Seperti apa gambarannya, Bu Lia? Rencana saya itu emang ini kan baru berjalan Bapak. Jadi Ya, IHT itu memang ada kemarin di Arkas itu, tapi bukan terkait PM, cuman terkait kami kan acuan Arkas kemarin IHT-nya itu di bulan 9 ini betul. bermasuk mengundang Bapak itu Ya, terkait rapor pendidikan kami, kan kami masih rendahnya dinilai di tingkat hmm, numerasi atau literasi. Jadi ya, di Arkas sebelumnya itu ingin bermasuk mengundang Bapak nanti jadi narsumnya terkait litnum gitu. Sedangkan sekarang kan kita kan ada perubahan, ya, rencananya mau ubah PM gitu. Bagaimana ya, bagusnya Pak? Mohon ya, solusinya. ya. Itu juga penting ya, Sarapor. Nanti kalau set tidak lihat GP-nya berapa, boleh nanti dipadukan saja. Ada bagian nanti mungkin walaupun tidak gitu dalam, minimal pahamlah guru kita bahwa PM-nya seperti apa, ya kan? Tapi yang sebelumnya direncanakan juga jangan dihilangkan dulu. Kalau itu memang Oh, sudah penting ya.
padukan saja ya. Nanti ada GP-nya, mungkin sesinya eh, minimal ada pengenalan tentang PM ya. Boleh langsung Bulia nanti yang mengapakan kan sebagai fasilnya nggak apa-apa. Kayaknya lebih bagus ini lah Pak dari luar saja. Nanti Iya, saya ya kan? dari luar saja, bukan saya nggak, kapasitas saya bukan kepala sekolah gini loh Pak. Kita kan saling sharing nih. Lebih Iya, bagus ya. Bapak saja, nanti saya Oke lah kayaknya ya. saya. Oke, Tapi makasih Bu kalau ya. kalau RPM sudah saya share, saya gini, Ya, tanpa ada suatu IHT udah saya share ini loh RPM ya. tingkat PKLK SLB yang waktu di sana waktu kita TOT kemarin. Intinya harus memuat 4 dimensi itu aja Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah ada Makasih Bapak. dapat gambaran ya. Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Eh, Berikutnya kita persilakan dari Kepala SMA 1 Bubon dulu ini, Pak Desi Jumedir. Silakan Pak Odes. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tentunya kata penghormatan kami kepada Bapak Ketua MPKS sekaligus juga pengawas binaan di SMA 1 Ubun, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang kami banggakan. Langsung saja, tanpa mengurangi rasa hormat, izin kami melaporkan beberapa hal penting terkait poin yang Bapak sampaikan. Ada yang pertama sekali, poin pertama yaitu pelaksanaan PBM berjalan lancar di SMA 1 Ubon, Pak. Yang menjadi terharu luar biasa dan alhamdulillah Bu Nur Aidi dan Ibu Nur Bayani sudah cukup jamnya Pak di sekolah kami, Pak. Jadi tidak ada lagi khawatir gitu mereka tidak valid gitu Pak kan, dan valid tetap valid tapi lama Pak, paling tidak kan ini bahagian penting juga yang harus kita proses. Kalau memang valid sekaligus kan lebih bagus Pak, jadi lebih semangat dalam proses PBM. Tentunya muatan lokal terus berjalan Pak sesuai dengan Pergub nomor 7 tahun 2022. Alhamdulillah terus berjalan sesuai harapan pemerintah Aceh. Yang keberikutnya hasil review kurikulum satuan pendidikan sudah final Pak. Alhamdulillah sudah diupload sesuai juga hasil daripada itu bahagian daripada diskusi Pak. Diskusi daripada Wakakur, guru dan tendik, Pak. Itu hasil daripada sekolah kami. Keberikutnya yaitu implementasi PM. Implementasi PM pada prinsipnya kalau bahan-bahan tetap di-share, Pak, di grup secara resmi, tetapi sedikit ada kendala, mungkin gini, Bapak, pengaturan waktu yang tepat, tuh, Pak, menyusun di hati kapan bisa dilaksanakan di sekolah kami, karena saya secara pribadi juga ikut on the job training nih Pak. Jadi itu yang agak sedikit inilah Pak, kewalahan gitu, karena juga ada ya tanggung jawab pribadi mengikuti pelatihan PM yang bekerja sama dengan BGTK. Keberikutnya nomor 4, peningkatan kapasitas guru dan teknik. Alhamdulillah kalau guru alhamdulillah sudah mengikut sertakan guru TIK pada pelatihan coding dan AI, dan ada 3 guru gitu Pak ya mengikut sertakan Wakakur dan 2 guru mapel pada pelatihan pembelajaran mendalam yang bekerja sama dengan BGTK Provinsi Aceh. Kendalanya sudah saya sampaikan tadi, Bapak. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Udes ya. Ini nanti sekalian karena sudah dilatih IHT-nya kan tidak susah lagi nih Pak Udes. Pak Udes bisa Iya, Pak. langsung menjadi narasumbernya. Ada ibu bapak guru yang ikut coding, ada yang PM juga kan sudah banyak aset di sana kan gitu Pak Udes ya. Saya nanti Kalau mendampingi guru, aja, mendampingi aja. Yang baik, yang yang apa? Yang actionnya Pak Udes bersama teman-teman yang sudah dilatih ya. Begitu ya. baik, Gitu baik. kan, lebih gampang kalau di Bubun karena sudah dilatih teman-temannya ya. Gitu. Hmm. Masalah Kalau waktu untuk nanti ini, di Bapak. apa Pak Odes ya? Masalah waktu Ya, Pak. kita lihat
di antara waktu Bapak itu ada OJL yang tidak begitu beririsan penting sekali, ya silakan disisip aja waktunya nanti, ya kan? Silakan saja, coba buat draft dulu seperti apa waktunya, ya. Eh, Baik. eh, Cuma sedikit boleh Pak. boleh, boleh, Ini boleh, Pak, boleh. kalau guru belum ada jadwalnya Pak, yang guru yang ikut PM Pak. Oh, Kena batch 2 merekanya Pak. oh Cuma belum iya, tahu kapan batch, gitu Pak batch 2 jadwalnya. eh, minggu ketiga dalam bulan ini. Nah, Minggu ketiga Pak eh, ya minggu ketiga, Hmm. eh, mungkin tanggal berapa ya? Saya bisa cek dulu, sebentar ya. Iya Pak. Karena harus mereka ikut pelatihan dulu Bapak kan, baru kita Ya, bisa berarti buat IHT kalau yang di coding sekolah. sudah Pak Udes ya, yang coding sudah. Coding lagi berjalan Bapak. Mereka lagi proses, ada PR Bapak. Mereka buat video gitu Pak. Oh gitu ya. Nah, ada video memang langsung di video itu dibuat di sekolah masing-masing Pak. Ya. Kebetulan sekolah saya ada Ibu Fitri Pak. Ya. Oke, baik. Mm-mm. Kalau yang batch 2 perkiraannya mungkin akan dimulai tanggal 16 atau tanggal 17 ya. Oh Di, baik. di bulan ini juga ya. Eh, Mm, itu yang termasuk yang kepala sekolah ya, yang belum kemarin di tahap pertama. Eh, baik. ya. Itu Ini Pak perlu Udes, saya laporkan sedikit lagi Bapak. boleh. Jadi alhamdulillah di HT kami Pak bisa dimasukkan ke dalam Arkas Boskin Bapak. Ya, Mungkin itu boleh. Pak penyampaiannya Pak sedikit lagi. Oke. Oke, begitu Pak. Ya, Baik, terima kasih. sudah Ya sudah Pak. jelas nih ya Pak Udes ya. ada Ya Pak, ada terima kasih. ada dananya dapat dilaksanakan ya gitu ya. Um, Oke, baik, siap. terima kasih. Sama-sama Bapak. Saya persilakan Pak Sumadi, Kepala SMA 4 Wirabangsa untuk yang ketiga ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kasubag TU PLT, Bapak PLT Kasubag TU, Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat, Bapak Muklis SPD SEMSI selaku pengawas pembina sekaligus Ketua MKPS SMA, SMK dan PKLK di bawah Cabdin Aceh Barat. Langsung saja, alhamdulillah di bawah binaan Bapak pada hari ini kita melaksanakan evaluasi atau bimbingan pendampingan. Sebagaimana disampaikan tadi, yang pertama masalah pelaksanaan PBM yang perlu kami laporkan di SMA 64 Wirabangsa. Alhamdulillah pada semester ini berjalan lancar, normal, dan tercukupi semua tanpa satu kendala apapun. Selanjutnya, untuk hasil terkait dengan hasil review KSP, alhamdulillah setelah ada pendampingan dan bimbingan dari Bapak pada saat kita di cabang dinas, kami menyesuaikan diri dengan tim, dan alhamdulillah hasil finalisasinya sudah kita upload. Itu adalah berdasarkan hasil finalisasi setelah pendampingan dengan Bapak di Cabdin dan juga rumbuk dengan tim pengembang kurikulum di sekolah. Selanjutnya, untuk PM di pembelajaran mendalam di SMA Negeri 4 Wirabangsa, memang untuk saat ini pada tahun ini kita tidak mendapat pembiayaan tunjangan atau pendampingan dari bos apapun, namun kita ada di RKT dan kita masukkan ke dalam RKAS kerja 2025 ini ada program peningkatan kapasitas guru dan tendik. Namun nanti kita sesuaikan kalau memang itu ada mengarah ke PM, karena pada saat program kerja yang kita isi adalah berdasarkan tagihan atau rekomendasi prioritas dari rapor mutu. Namun nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mengenai jadwal, kalau bisa ada saran Bapak, nanti Bapak buat list jadwal yang kosong, karena juga Bapak sebagai fasilitator di ini atau sebagai pengisi atau narasumber, bisa kami mohon juga kesempatan untuk Bapak buat daftar kosong, sehingga kami di lapangan, kami di sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi Bapak. Selanjutnya kalau memang itu kan waktunya tentatif juga Bapak. Jadi kita sesuaikan nanti dengan kondisi yang memungkinkan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sumardi ya. eh, sudah menyampaikan yang tadi yang saya fokus pada peningkatan kapasitas guru ya. Iya, Boleh nanti kita coba padukan. Cuman yang kemarin sudah saya catat waktunya besok akan dimulai di SMA 1 Murbo ya. Dan waktu berikutnya tentatif ya. Saya sampaikan ke Bu Pau. iya, iya, betul. Waktunya nanti kapan lagi bertemu kita putuskan besok sore saya bilang. Setelah Iya, untuk iya, pertama, ya kan? Jadi tidak iya. mengikat betul ya, karena nanti Iya, dianggap saya tidak patuh dengan jadwal kan. Susah sekali ya. iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Iya, Nanti pokoknya semuanya kita coba apa adaptasikan sesuai dengan kebutuhan dan nanti kemarin juga ada ngomong-ngomong kami dengan Bu Poziah juga dengan Pak Eri. Teman-teman yang berpotensi dapat kita minta bantu terkait untuk guru tidak berbatas. Misalnya dari Dikda juga boleh ya, nggak masalah. Nah, karena kompeten ya kan. Kemudian juga kalau punya teman yang lain yang memang fasil boleh diundang seperti misalnya ada rekan kita Bu Fatimah dari Banda Aceh, ada Pak John. Nah, itu silahkan saja ketika kita nanti susah sekali mengatur jadwal kan. Ada tetangga juga boleh misalnya dari Aceh Jaya kan, ada dari Dagian Raya. Ketika mereka tidak mungkin beririsan juga ya. Nah, tentunya seperti iya, itu Pak Sumadi ya. Nanti kita coba iya. bangun komunikasi yang baik bersama teman-teman yang lain. Oke, terima Baik, kasih ya baik. Pak Sumadi. Ya, baik, Pak. Mari kita lanjut ya. Ini saya persilakan Pak Agus dari SMA 1 Walengolam Balik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah yang saya hormati Bapak Pengawas Pembimbing, Pak Muklis, Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya yang sudah berhadir di room pada siang ini. Baiklah Pak, langsung saja. Ini saya ingin melaporkan sesuai dengan agenda rapat pada hari ini, yaitu yang pertama pelaksanaan PBM. Ya, Alhamdulillah kita di SMA Negeri 1 Arangan Lambali, PBM-nya berjalan dengan lancar, walaupun ini Pak, kebetulan kami sedang ada renovasi beberapa ruang kelas, namun hal ini bisa kami atasi se semampu kami. Ada 3 ruangan itu kami pakai ruangan LED, kemudian yang selebihnya kami menyesuaikan Pak, di luar di bawah pohon akasia apa namanya itu, pokoknya pohon yang di sekolah tuh Pak, jadi agak rindang sedikit, jadi membuat anak-anak itu nampaknya asik Pak. Jadi nggak ada masalah kalau saya lihat, saya analisa dan saya perhatikan Pak ya. Mungkin insya Allah bulan 10 mereka akan menikmati ruangan yang baru. Ya. Kemudian KSP ini ada sedikit maaf, ada sedikit revisi ini di bagian strukturnya. Kemudian juga di bagian apa permen-permennya yang terbaru kami masukkan permennya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan visi misi itu karena ini apa kami integrasikan ke apa yang DPR itu ke dalam visi dan misi, Pak. Nah, ini kami sesuaikan lagi, Pak. Kemudian itu ada juga kami muatan kurikulum juga kami sesuaikan sekarang, Pak. Karena nih kemarin itu kan di dokumen 1, jadi kita ambil beberapa hal yang bisa kita gunakan dan yang harus kita perbarui, Pak. Karena mengikuti sekarang kan kurikulum Merdeka dan juga PM sekarang, Pak. Kemudian implementasi PM kami memang sesuai yang saya sampaikan tadi, kami mengintegrasikan DPL ke dalam visi dan misi. Ini ada beberapa guru yang telah mencoba untuk menggunakan
apa namanya itu PM dalam PBM di sekolah. Ini pun mungkin kalau kita lihat nggak asing lagi, Pak. Karena apa, pembelajaran mendalam ini memang yang lebih bagus ini karena pendekatan kepada anak-anak dan juga mengajak anak-anak lebih aktif itu di dalam proses PBM di ruangan ataupun di dalam lab, Pak. Jadi itu sudah dicoba. Namun dalam hal ini kami juga perlu bimbingan ataupun pelatihan yang terkait dengan PBM PM itu, Pak, ataupun deep learning itu, Pak. Jadi mohon kepada Bapak mungkin nanti kalau ada waktu Bapak yang ada kira-kira Bapak nggak ada jadwal di luar ataupun jadwal di tempat lain, kami mohon kesediaan Bapak nanti untuk menjadi narasumber di sekolah kami sebagai narasumber untuk peningkatan ataupun eh, ya supaya kami bisa memahami bagaimana pembelajaran yang mendalam itu yang sebenarnya, Pak. Kemudian yang terakhir, eh, sesuai dengan program di sekolah kami, setiap tahun itu ada in-house training IHT. Ini Ya. juga rutinitas kita lakukan setiap tahunnya. Mungkin Bapak sudah mengetahuinya karena yang menjadi narasumber adalah Bapak sendiri. Ini dalam tahun ini juga kami masukkan IHT itu mungkin lebih kepada pendekatan ini, Pak, ke pendekatan deep learning-nya, Pak. Mungkin Ya. itu saja, Pak, dari saya untuk Oke. sementara. Mungkin mohon bimbingan dari Bapak. Sakri, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gus ya. Berarti shiftnya berapa ruang Pak Gus? Berapa kelas? Berapa rombongan shiftnya yang datang sorry? Eh, kita, Yang, Pak, yang datang sorry berapa rombongan? ruangan yang perbaikan sekarang 6. Jadi Ya. yang ruangan yang bisa kita 6, Pak, ini kan 3 bisa kita masukkan ke dalam lab, 3 Ya. lagi kita belajar di luar, Pak. Itu bisa Berarti apa nggak ada shift sorry Pak Gus ya? istilahnya Nggak ada shift sorry ya? giliran gitu, Pak. Nggak ada Nah, shift sorry kami Pak Gus ya? beri buat jadwal, Pak. Shift Kalau sorry-nya ada kita Pak Gus? lihat ya ada, Pak. Oh nggak ada ya? Oh Nggak ya. ada, Pak, nggak ada. Oh ya ya. Nggak Saya ada pikir karena kita ada lihat shift sorry seperti SMA proses 2. PBM-nya itu Oke, makasih Pak Gus sudah mungkin banyak ya, mendapat informasi terkait dengan hal ini. Eh, Silahkan guru yang dapat mandiri belajar, nggak apa-apa, langsung diintegrasikan. Yang nanti belum, mungkin secara perlahan kita akan saling memberikan pemahaman ya. Karena prinsip PM ini memahami dulu, baru kita akan aplikasikan, baru setelah itu kita refleksikan ya. Terkait IHT. Saya pikir memang benar ya. Nanti kita coba atur waktu, kalaupun tidak dapat selesai di sebelum libur akhir semester, kan biasa juga yang sudah Bapak lakukan bisa dibawa ke awal tahun. Tapi teknisnya kan ada di tim Bapak ya, bagaimana baiknya. Saya kira demikian karena IHT untuk apa namanya sekolah saya tadi juga seperti yang saya sampaikan ke Bulia di antara mungkin materi yang sudah direncanakan ya coba atur biar bisa masuk sesi untuk PM ya. Berapa yang mungkin ya tapi ada sesi untuk PM kalau memang sudah direncanakan ya artinya terkait materi yang lain ya. Oke, terima kasih bagus ya, kita lanjut. Kita persilakan dari SMA 1 Pantai Cermen ya. Ada Pak Sulaiman. Silakan Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita sudah bisa mengikuti Zoom rangka evaluasi di semester ganjil tahun ini. Salam dan salam yang tak pernah bersama-samanya kita sanjung sajikan kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati
Bapak Kasubag TU di Cabang Dinas Pendidikan yang kami hormati, Bapak Ketua MKPS sebagai pengawas pembina, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SD yang sudah ikut pada siang ini. Dalam hal ini kami akan melaporkan sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan. Yang pertama menyangkut dengan PBM di awal semester ganjil, bahwa kita di SMA Negeri 1 Pantai Cermen proses perjalanan belajar itu berjalan dengan baik, ya, tidak ada kendala satu apapun. Yang kedua menyangkut dengan review kurikulum sekolah, ya. Kita sudah memfinalkan kemarin sebelum mengupload ke sidang kota, ya. Jadi kita sudah duduk kembali bersama tim dan sudah kita finalkan, ya. Walaupun setelah kita finalkan juga masih ada kekurangan-kekurangan dan juga akan kami sempurnakan sesuai dengan situasi kondisi di SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Selanjutnya menyangkut dengan pembelajaran mendalam, ya. Kita ada mendapatkan boskin dan rencana kita akan juga membuat IHT di sekolah untuk semua guru. Itu kita rencanakan di bulan 9, ya. Karena ada juga dari kita yang sudah kerjasama dengan BGTK dan sekarang itu adalah pelatihan coding, ya, yang diikuti oleh satu orang guru kita. Dan selanjutnya nanti pembelajaran mendalam yang diikuti oleh 3 orang, ya. Ini yang lagi kita tunggu-tunggu kapan proses pelaksanaannya. Nah, rencana kami setelah nanti pelatihan dengan BGTK baru kita buat pelatihan di sekolah, Pak. Jadi itu rencana kita untuk pembelajaran mendalam dia. Nah, untuk guru-guru yang sudah mengikuti coding kemarin ada 2 orang. Yang pertama 1 orang dari yang dibuat oleh Capdin, yang kedua juga kita kirim orang yang berbeda karena permintaan juga seperti itu, dia. Jadi itu mereka sudah mulai memahami proses pembelajaran coding itu sendiri. Nah, sedangkan yang lain belum, Pak. Nah, ini yang prosesnya di sekolah itu belum semuanya ada, apalagi yang pembelajaran mendalam. Jadi masih tahapnya meraba-raba lah, kita bilang seperti itu, udah. Akan tetapi kawan-kawan juga akan terus mempelajari materi-materi daripada pembelajaran mendalam itu sendiri. Nah, sehingga sedikit demi sedikit kita akan terus mempelajari bagaimana proses pembelajaran mendalam itu sendiri, dia. Nah, mungkin nanti setelah kita buat IHT mungkin sudah jauh lebih baik di dalam memahami pembelajaran mendalam itu sendiri. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan dari SMA Negeri 1 Pantai Cermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sulaiman ya. Sekarang mungkin lagi menunggu bat kedua ya. Tadi Ya, sudah Pak. sampaikan di awal, perkiraannya minggu ketiga. Berarti kalau direncanakan IHT sudah ada aset Pak Sulaiman, guru yang dilatih, juga ada dari coding, Bapak sendiri mungkin nanti. Itu minggu Ya, keempat Pak. sudah bisa dijadwalkan Pak ya, minggu keempat. Ya, Karena minggu ketiga insya Allah, Pak. mungkin tahap kedua yang dilakukan oleh BGTK ya. Eh, Ya, Pak. ya. Baik, sepertinya yang lain sudah tidak ada masalah ya, tidak ada hal-hal yang mungkin mengganggu. Mari kita lanjut ya. Ada Pak Muhammad Riza dari SMA 1 sama 3. Silakan Pak Riza. Ya. Pak Riza, suaranya belum bisa terdengar. Berikut mungkin ada sedikit informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan gitar kita pada hari ini. Mungkin ini menjadi rapat dan mungkin sedikit bagus bersama. Alhamdulillah untuk pelaksanaan PBM awal semester di tambah 3 memang awal semester kita lakukan di Juli
Dan di Juli biasanya di awal semester ini Juli itu itu kegiatan di luar apa beda ya. Dan itu menyambut 17 tapi walaupun demikian kendala-kendala itu bukanlah menjadi kendala di dalam proses ini, cuma juga disesuaikan dengan keadaan kita. Terus ya sekarang setelah kita rutin masuk, walaupun saya sedang kurang tahu, nggak begitu bisa mengikuti seperti hasil variasi dengan hukum dan lain-lain, dan itu berjalan minimal dan lancar. Masuk beli mungkin saya juga nggak bisa explain mengenai data lain yang saya kerjakan di orang lain, kita dengan ya kewajiban sebagai grup. Nah, terus untuk setelah hasil review PSP, memang kemarin pada penyelesaian ini ada juga saran dari pengawas bahwa itu hanya pendidikan yang harus kita sedikit berpesan. Tapi hal itu kan memang belum optimal kami lakukan dengan itu di lembaga sekolah waktu itu. Dan rencana-rencana itu memang untuk dengan kegiatan-kegiatan dulu kemarin dengan kegiatan saya yang harus dulu yang lain ya. Jadi itu mungkin, tapi insya Allah kami akan bersama dan juga dengan warga mungkin di minggu-minggu ini akan coba diskusikan revisi kembali. Setelah implementasi pembelajaran mendalam pada awal ini, mungkin untuk sekolah kami bukan sekolah penerima miskin dan juga kami tidak dipanggil untuk pembelajaran mendalam, tapi untuk sedikit banyaknya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang memanggil guru kami untuk institusi pendidikan termasuk pelatihan kemudian untuk coding dan ini ini yang mana kami itu walaupun kami belum tentang yang dengan spesialisnya memang belum tidak dia tapi ya insya Allah juga kita yang lebih ya yang lebih kan menurut ini itu pun itu berhenti saya dengan itu. Kalau untuk peningkatan guru, kebiasaan di tentang pentingnya kita tentang di ini masih di awal dan setiap tahun biasa kita juga melakukan jadwal rutinnya ada IHT memang. Namun untuk IHT kita belum bisa ketemu walaupun ini ada yang lebih tinggi. Ini kita belum bisa ketemu karena memang anggaran ini juga belum tinggi untuk dengan bos dengan hal-hal yang terkait dengan itu pun perlu persiapan dan perlu anggaran yang lebih. Jadi makanya itu mungkin kami tunggu buku kami tunggu setiap dan prinsipnya kami tidak berbicara dengan prinsipnya tidak berbicara dengan itu. Dan insya Allah kalau memang itu jelas nanti ya mungkin kalau di bulan segini paling bulan kedua mungkin mungkin tapi itu kan juga harus memikirkan dengan perawat dan yang lain yang bisa memberikan ini menjadi sebagai itu fungsi ini mungkin itu kan sekali yang bisa disampaikan. Cuman untuk kendala-kendala lain secara umum saya melihat kendala begitu hasil investasi selama bulan bisnis ini. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza ya. Walaupun mungkin di saya kurang bagus terimanya, tapi sudah dapat dipahami. Tadi bersama Pak Andi ada kami apa namanya lihat-lihat lagi KSP-nya. Ada beberapa hal yang sudah kami beri catatan untuk disempurnakan lagi karena menyangkut dengan mungkin teknisnya saja ya. Ada beberapa tipe, kemudian juga terkait dengan dasar hukum beberapa peraturan yang memang dihilangkan saja ya Pak Reza ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Mari saya lanjut pada Kepala SMA 1 Merebo ya. Bu Podiah, silakan Bu Podiah. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dengan penuh rasa takzim kami sampaikan kepada
pengawas binaan yang luar biasa, Bapak Muklis, SPD SE MSI, juga kepada Bapak yang terhormat Kasih Mutu GTK, Bapak Heri Satria, SPDI MSI, serta Bapak Ibu Kepsek SMA SLB yang Allah muliakan. Sesuai dengan binaan, pantauan, juga motivasi dari Captin, terutama dari Bapak Pengawas binaan kami, sampai kemarin Bapak Muklis berhadir bersama kami di Hardikda, peringatan Hardikda ke-66 sebagai pembina. Juga beliau setelah upacara bendera masih bersama kami Cipitas SMA Negeri 1 Merbo. Di dalamnya hadir Bapak Komite Sekolah, Bapak Dr. Forkansah. Terima kasih Bapak atas kebersamaannya selalu Bapak. Baiklah, izin saya laporkan sebagai laporan singkat Bapak. Yang pertama, pelaksanaan PBM di awal semester sampai dengan saat ini pun alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan kalender akademik. Proses belajar mengajar PBM dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam walaupun belum sempurna. Hal ini karena belum mendapatkan pemahaman yang mendalam secara komprehensif. Alhamdulillah kehadiran siswa relatif tinggi dan motivasi belajar pun mulai terbaca dalam grafik semakin meningkat. Hal ini juga terlihat dari hasil tes bimbel yang dilaksanakan oleh Ruang Guru kerjasama dengan MPD kemarin. Anak-anak kita, siswa kita, pesertanya yang mengikuti itu ada 8 orang karena kita motivasikan untuk top 10-nya, Bapak. Alhamdulillah ke-8-nya lulus 100%. Oleh karena itu, ke-8-nya lulus, ini juga merupakan sebuah hasil yang mengembirakan bahwa anak-anak kita, Pak, tahun ini kalau dulu susah untuk mengikuti, untuk keluar atau kuliah, hasil dari asesmen kemarin, Pak, pantauan dari BK juga, Bimbingan Karir, saat ini sudah terbaca anak hampir 90% sudah mau mengikuti untuk ke perguruan tinggi. Nah, yang ingin kami sampaikan ada kendala dalam proses PBM ini hanya guru Bapak. Guru kita yang ada, guru yang untuk PPKN sampai saat ini yang datang ke sekolah kita belum ada. Namun solusinya kami sudah menerima guru honor walaupun nanti belum bisa kita bayar, namun ada pencerahan tadi Pak Imi sudah sampaikan ada beberapa teknik yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi terima kasih buat untuk cabang dinas yang terus memperhatikan kami di sekolah Bapak, terutama untuk kepihakan kepada siswa kita. Berikutnya hasil review KSP, sebagaimana teman-teman yang lain juga, review terhadap KSP ini telah dilakukan melalui rapat dengan guru, Dewan Guru. Hasil review menunjukkan penyesuaian materi dan konteks lokal sekolah sudah, penekanan pada penguatan karakter, literasi, dan numerasi, dan perlunya optimalisasi kolaborasi antara guru dan perencanaan pembelajaran. Alhamdulillah, kita sudah mengupload di Sida Kota. Untuk selanjutnya barangkali masih kita butuhkan, yaitu review dari untuk selanjutnya. Selanjutnya Bapak mengenai implementasi mendalam. Implementasi mendalam dalam pembelajaran kami sudah mencoba mengintegrasikan, namun barangkali karena belum secara komprehensif yang kami dapatkan, maka integrasi ini mungkin udah dilakukan, mungkin pemahaman yang belum, namun dari pemahaman yang hanya 10%, kami mencoba terus, ya Pak, pembelajaran itu dengan pendekatan project based learning-nya, ya, berbasis project based learning, dan sebagaimana permen yang disebutkan ini ada pembelajaran kurikulum yang 2000 yang permen nomor 13 Permendikdasmen, yaitu pembelajaran mendalam tadi Pak.
Selanjutnya, strategi pembelajaran yang kami kembangkan adalah keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Alhamdulillah semua guru sudah mencoba Bapak berintegrasi demikian, berkolaborasi pada terutama ada sesi yang di hari Kamis di jam 1-2 itu memang khusus Pak untuk saling berkolaborasi kalau dulu P5 ya Pak ya. Selanjutnya peningkatan aktivasi refleksi siswa melalui jurnal belajar dan presentasi daripada hasil karya. Terkait dengan peningkatan kapasitas guru dan tendik, upaya peningkatan ini telah kita coba lakukan bertahap demi bertahap, berkolaborasi dengan teman-teman, workshop internal terkait strategi pembelajaran inovatif dan asesmen yang secara otentik. Saling berbagi Pak, berbagi praktik baiknya. Sedangkan pendampingan guru tetap kita jalankan dalam penyusunan modul ajar serta integrasi TIK di dalam pembelajaran. Tentang penguatan kompetensi tenaga pendidikan dalam bidang pemahaman ini Pak, pemahaman pembelajaran mendalam sebagaimana Bapak sampaikan kemarin juga hasil musyawarah kita, insya Allah besok jam 2 ya Pak, jam 2 siang kita duduk bersama dengan teman-teman guru juga tendik Pak, juga kepingin ikut Pak kebersamaan walaupun menjadi panitia. Selanjutnya kalau pelayanan di bidang administrasi, keuangan, dan manajemen sekolah terus kami berbenah dan Alhamdulillah Andre juga mewakili operator di jenjang SMA saat ini sedang berada di Banda Aceh Pak untuk pengikutan TOT terkait manajemen sekolah. Demikian Pak secara singkat atau secara umum yang kami sampaikan. Semoga kami juga berharap teman-teman terus memberikan kontribusi baik kepada kami karena hal-hal yang belum kami dapatkan juga mungkin ada dari teman-teman sekalian, terutama dari Bapak. Kami juga terus mengharapkan. Itu saja Pak. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Po ya. Sampai ketemu besok ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, terima kasih Amin. sekali lagi pada Bu Poziah. Semoga saja eh, kita mulai dari Bu Poziah hatinya nanti akan terus kita kepada teman-teman yang lain ya. Kita persilakan berikutnya ya pada Bu Duraidah dari SMA Darul Eitami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan, Bapak Muklis, yang saya hormati Bapak Kasimutu GTK, Pak Heri, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berhadir pada forum ini. Izin saya untuk mengabarkan pelaksanaan PBN awal semester ganjil di Darul Eitami ini. Pada semester ini, alhamdulillah PBM sudah berjalan dengan baik, biarpun di sana-sini mungkin ada kendala juga. Untuk sementara ini bisa lancar berkat dari sokongan stakeholder yang ada di sekolah. Perlu Bapak ketahui bahwa untuk kedepannya ini mungkin saya agak timpang sedikit karena ada guru saya yang mata pelajaran agama, itu kebetulan guru honor. Beliau dipanggil untuk PPG. Jadi selama 2 bulan ini saya mencari solusi untuk guru lain yang bisa menggantikan ibu tersebut. Untuk selanjutnya, untuk hasil PPKSP, PPKSP sudah kita laksanakan, kemarin itu juga di Capdin sama Bapak juga, dengan beberapa perbaikan yang sudah kita lakukan bersama tim, dan sudah juga kita upload di Sidakota, alhamdulillah. Untuk implementasi pelajaran mendalam, ini mungkin kami mungkin ada banyak mungkin kekurangan yang ada dalam diri kami, tetapi kami berharap untuk kali ini kami sudah memberikan sedikit pendanaan di Arkas untuk membuat suatu in-house training di sekolah agar guru-guru yang ada di sekolah Darul Eitami juga akan mendapatkan pengetahuan yang sama dengan sekolah-sekolah lain.
dan in-house training ini mungkin akan kita laksanakan di dalam bulan 9 ini. Kemudian untuk iya, untuk Tendik, alhamdulillah Tendik juga guru dan Tendik juga sudah bekerja dengan maksimal. Ya tentu saja di sana sini juga ada kekurangan dan kami memahami bahwa sekolah kami mungkin bukan sedikit ketertinggalan, tetapi banyak kendala yang kami hadapi, terutama guru-guru kami itu banyak yang tidak lengkap, Bapak. Tapi kami berusaha, sebagaimana sekolah-sekolah lain, kami juga ingin bersaing dan bertanding sesama sekolah lain. Mudah-mudahan kami juga bisa setara dengan sekolah lain, biarpun kami ini sekolah swasta yang mungkin belum ada bos kinerjanya. Insya Allah mungkin dengan penataan yang baik ke depannya ini, mudah-mudahan sekolah swasta kami juga bisa mendapat bos kinerja, mudah-mudahan. Demikianlah Pak, mungkin laporan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zureda kan sudah dibantu Pak Odes ya ngajarnya ya. Iya Pak, jadi kan ini sedikit modest karena kan geografi kan sudah nggak ada lagi di sini, Pak Muriza sudah ditarik di Ya, SMA 2 Merbu. ya. Jadi kebetulan Pak Odes telepon, Pak Odes bilang Bu Ida ada Pak. Saya bilang kalau Bapak mau boleh silakan. Apa Bapak mau mengajar atau Bapak alihkan ke guru honor saya boleh juga, saya bilang. Terserah Bapak lah, saya hanya untuk membantu Pak Odes. Tadi kesepakatan lah Pak Odes bilang saya mau mengajar. Alhamdulillah kalau mau mengajar Pak kan. Iya, Terima iya. kasih Pak Odes. Ya, ada dua di sini yang kepala sekolah mengajar tadi Pak Rizal juga saya ke sekolah ngajar di SMA Muhammadiyah ya. Ketemunya itu demikian ya, nggak apa-apa. Itulah bagian dari proses ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Ida. Silakan saja merencanakan di hatinya sehingga teman-teman kita yang tadi saya tangkap jangan tertinggal dengan rekan yang lain ya. Kan itu ya Bu Ida ya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, baik, baik. Yang terakhir ya, karena tadi Pak Ahmad juga belum terkoneksi soundnya, katanya ada gangguan ya. Kita persilakan yang mewakili dari SMA 3 Melabuh, ya. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bu Dewi bisa buka kamera? Iya Pak, ini kenapa kamera saya? Oh, oh, sudah terbuka tuh Bu ya. Udah ya Pak. Tapi Tapi di sini kayaknya apa nggak jaringan ya Pak ya? nggak nampak apa-apa. Ah, Belum. nah, ya, ya. Oke, lanjut, lanjut. Kalau demikian. Iya Pak, ini kameranya udah terbuka. Mungkin apa jaringan atau apa nih? Nggak kelihatan Pak ya? Ada kertas di kamera tuh Bapak Isa. Oh, nggak ada Pak. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini tetap masih menggantikan Pak Musin di sini. Yang saya hormati Kamu sih kasih mana Bu? pengembangan Bu, sakit Pak, oh sakit Pak. sakit. Ya, ya. Iya Karena Pak, kemarin jumpa terakhir di Kenduri ya. iya. Ya, silakan. Oke Pak, yang saya hormati kasih pengembangan mutu GTK, yang saya hormati Bapak Pengawas Sekolah, dan yang saya hormati seluruh kepala sekolah SMA dan SMK. Jadi di sini saya ingin memaparkan beberapa hal ya sesuai dengan arahan dari Bapak Pengawas. Yang pertama untuk pelaksanaan PBM di awal semester ini di SMA 3, alhamdulillah tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik. Kemudian untuk hasil review KSP juga sudah ada perbaikan sesuai dengan instrumen yang verifikasi yang sudah diberikan dari pengawas. Kemudian dan sudah diupload di Sidakota. Untuk implementasi PM, kebetulan kita untuk PM sudah melaksanakan IHT di tanggal 8 sampai 10 Agustus kemarin, Pak. Ya. Dan untuk implementasinya pelan-pelan kita jalankan
Mudah-mudahan bisa sempurna 100%. Kemudian untuk peningkatan kapasitas guru, ini setelah IHTPM kami akan mengadakan insya Allah IHT KKA. Ini kita akan melibatkan narsum lokal insya Allah untuk bulan ini. Kemudian disusul dengan IHT literasi numerasi di bulan Oktober. Mungkin demikian Pak paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, kemarin ada penyampaian dari Pak Sekolah. Eh, saya lupa namanya. Narsumnya dari mana ya? Dari Asia Selatan ya? Untuk KKA. Eh, Iya, sudah kita ini Pak, sudah kita cancel Pak. Oh iya ya. Soalnya Awalnya saya beli. juga bingung karena apakah ada mungkin beririsan halangankah dari Ibu Enrafida kan? Atau Iya. bagaimana kan? Eh, Mm-mm. jadi sekarang gimana Bu? Eh, jadi rencananya kita akan memakai narsum lokal Pak, Bu untuk KKA Ya, lupa saya Enrafida namanya ada Sabrina. 3 orang, ada 3 orang bersama timnya itu bisa sekaligus. Biasanya orang tua hadir bertiga itu, ya. Oh Walaupun iya Pak. satu Ah, hadir ah. bertiga biasanya itu, ya. Nah, Oh iya ya Pak. nah, Nah biasa, untuk ya, karena kemarin mm-mm. saya komunikasi dengan mereka, mereka biasa emang hadir bertiga dia, walaupun satu orang yang diapa kan saling mendukung mereka bagus saya lihat, ya kan. Nah, jadi Bu Dewi coba dibangun komunikasi dulu ya dengan Bu Erna ya. Gimana ya supaya bisa lancar, nanti tidak beradu dengan jadwal beliau untuk bas 2 ini. Ya, oke. Iya Baik, baik terima Pak kasih ya. sekali pada Bu Dewi yang sudah mewakili Pak Musin. Mungkin beliau kurang sehat ya. Saya sapa lagi yang terakhir kali ini Pak Mas Sadikin. Bisakah menghidupkan, mengaktifkan soundnya Pak Ahmad? Pak Ahmad bisa dengar saya Pak Ahmad? Oke, nampaknya kesulitan Pak Ahmad ya. Beliau mungkin ada gangguan Matikan teknis mood. dengan perangkatnya ya. Iya. Batu lah Pak Man. Si Batu Anmut. dia. Oh, ini dia Batu. ya. Eh, gimana Pak Ahmad? Bapak pakai HP, coba HP kan sebelah kiri ada tanda sound itu, ada tanda mic-nya. Coba tekan itu, Pak. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kiri bawah ada tanda itu tanda-tanda mic-nya itu jadi tekan. Nah, coba nampak dapat, Pak? Dari gambarnya beliau pakai laptop tuh Pak. Hah? Tapi layarnya ini layar HP. Oh, layarnya kecil Pak ya? Iya, iya, layar HP. Nampak Pak Oh, Mat? Nampak mic-nya di bagian bawah sebelah kiri? Atau kalau belum ya, belum nampak. Hah. Oke lah, kalau demikian ya, nampaknya tidak bisa terhubung ini. Bapak dan Ibu, saya pikir dari bincang-bincang kita pada siang sampai menjelang sore ini, ada banyak hal yang kita dapat. Pertama adalah upaya Bapak Ibu untuk meningkatkan eh, kapasitas atau kompetensi teman-teman guru. Ini menyambut daripada Permendikdasmen nomor 13 2025. Nah, ini Bapak dan Ibu ya disesuaikan kalau tidak dialihkan, mungkin ada sesi, ada JP-nya yang dapat menampung ya materi walaupun tidak seluruhnya dari PM ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan disparitas ya, kesenjangan pemahaman antar guru kita terkait dengan PM, ya kan? Nah, PM itu bukanlah kurikulum baru, bukan, tapi hanya pendekatan. Dan Bapak dan Ibu, teman-teman guru sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Pau, sudah melakukannya. Dan saya yakin kita dulu waktu juga belajar, waktu kita masih jadi murid, juga sudah dilakukan oleh guru tentang itu. Tapi menuliskan PM ini mungkin tidak seperti yang sekarang di apa eh, menjadi masif ya, gembar-gemborkan sebagai hal baru. Tidak sebenarnya. Bapak dan Ibu, terkait dengan hal lain, saya pikir ya persiapan anak-anak untuk ujian di bulan November ya. Tadi saya dapat dari SMA 1 sama 3 bahwa sudah ada jadwalnya. Barangkali eh, memang tidak sama dengan UN ya, tapi ada mapelnya yang wajib, ya kan? Dan mungkin ada yang juga sifatnya opsional ya. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan anak kita ya kelas
yang sangat penting kelas berapa Bapak Ibu lebih tahu dari kelas teknis. Lalu Bapak Ibu kalau ada rencana melakukan pengembangan mutu teman-teman kita guru ya silakan koordinasi dengan yang bertanggung jawab terkait dengan RKS. Bolehkah disesuaikan lagi atau tidak? Kalau tidak boleh, lihat Bapak Ibu ya, lihat kepada isinya ya. Jadi kan ada yang bisa masuk di mana. Saya berharap semua yang punya program IHT, walaupun tidak seluruhnya, ada sedikit yang dapat Bapak Ibu sisipkan tentang PM ini. Materi apa? Ada banyak materi. Nanti pilih yang paling dibutuhkan guru sekarang apa, ya. Nah, jadi kalau kepala sekolah mungkin ya Capdin bagi sekolah yang tidak ada poskin, yang tidak ada dalam program apa namanya intervensi BGTK ataupun dari kegiatan sharing bersama, kegiatan dari boskin dan juga bos reguler ya, karena juga ada yang bos reguler Pak Ibu. Nanti silakan kita ikuti bagaimana intervensi Sabdin mungkin akan diundang kepala sekolah 1 atau 2 hari yang tidak masuk dalam program KSU dengan BGTK. Ya, masih ada Ya Pak itu. Ibu yang ingin dikonfirmasi? Izin Bapak, Ya, silakan. kalau bisa secepatnya ya Bapak ya, karena kan saya SLB Negeri Melabu kan tidak masuk sasaran dari PM, implementasi PM. Karena Ya, nanti jangan takut salah anggaran nanti kemana. Terima oke. kasih Bapak. Oke, baik-baik. Ya, tidak ada yang salah, Bu. Ya, kita semuanya lagi Salah belajar. satu, salah dua Nah, ya Pak ya. ketika Salah tiga. ketika dapat salah berarti tahu apa yang benar ya kan? Oke. Kalau demikian tidak ada lagi. Saya pikir kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, dan mari saling jaga dalam kondisi terbaru ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.